Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siap Dakar dari kelas I NIM 2020-2016-2. Moto teruslah berusaha, berdoa, semangat dan sabar. Prodi Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus. Akreditasi LIP nomor 740, Jurnal Penelitian Hukum de Jure Volume 17 nomor 2 Juni 2017. Kepastian hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkotika, studi kasus di Provinsi Jawa Timur. Tony Yuri Rahmanto, peneliti pada Pusat Penelitian Pengembangan Hukum dan Hak Kementerian Hukum, diterima tanggal 27.01.2017, direvisi 25.05.2017, disetujui diterbitkan 30.05.2017. Latar belakang: penyalahgunaan narkotika tidak menutup kemungkinan dapat diancam dengan ancaman pidana penjara, namun dalam peraturan masih terdapat cara yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui sejauh mana pidana kurungan dan program rehabilitasi dapat memberikan kepastian hukum terhadap pengguna, dan kedua, mengetahui alternatif penenang yang diberikan kepada pengguna. Metode penelitian menggunakan pendekatan kepastian hukum terhadap sanksi pidana keturunan atau program rehabilitasi. Jalur reguler sebaiknya dipertegas bahwa hukuman bagi pengguna adalah rehabilitasi. Rumusan masalah: saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia, dan penyalahgunaan merata di seluruh setara sosial masyarakat. Pada tahun 2015, jumlah pengguna narkoba di Indonesia tercatat mencapai 5,2 juta jiwa. Hal tersebut diungkap oleh Ketua BNNP Jawa Barat, Brigjen Iskandar Ibrahim, pada saat acara sosialisasi. BNN yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia menunjukkan angka realisasi penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Pada tahun 2014 sempat terjadi penurunan sekitar 0,02% dibandingkan dengan tahun 2013. Namun jumlah tersebut kembali meningkat pada tahun 2015. Hasil penelitian dari MAPPI, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, yang disampaikan pada kegiatan seminar series di FISIP UI, menyatakan bahwa putusan hakim bagi pengguna penyalahgunaan narkotika masih menitipkan kepada penjatuhan sanksi pidana penjara. Hal yang demikian pada akhirnya mempengaruhi jumlah penghuni di lapas. Kepala Subdirektur Jenderal Komunikasi Ditjen Permasyarakatan Akbar Hadi Prabowo dan keterangan menyatakan saat ini penghuni lapas rutan Indonesia didominasi kasus narkotika. Sebanyak 50.764 terdiri dari pengguna sebanyak 18.419 orang dan bandar sebanyak 32.345 orang. Sementara data jumlah kasus narkotika tahun 2020 ada 61.822 napi. Kasus narkoba terdiri dari 28.609 permakai dan 33.200 bandar. Dalam kaitan dengan pengguna Provinsi Jawa Timur ternyata merupakan sasaran empuk peredaran narkoba. Jumlah pengguna terbesar di Indonesia ini ditegaskan pertama sebagai provinsi dengan jumlah pengguna yang nomor 1 provinsi di Indonesia. Penelitian merupakan penelitian deskripsi kualitatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus di Provinsi Jawa Timur. Metode kualitatif dikembangkan kehidupan manusia dalam kasus yang terbatas. Pemilihan gejala secara konseksual dalam aspek yang eksklusif.
Teknik pengumpulan data bersumber pada data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informasi terkait, di antara Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh bahan-bahan perpustakaan berupa bahan hukum primer yang difokuskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan korban penyandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis. Pembahasan kepastian hukum terhadap penggunaan penyalahgunaan narkotika. Berkata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narga, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa, sehingga orang yang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata narcius yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. Narkotika juga merupakan zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakan, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Dadang Hawari juga berpendapat bahwa orang yang telah bergantung pada narkotika maka hidupnya mengalami gangguan jiwa sehingga tidak lagi mampu berfungsi secara wajar dalam masyarakat. Kondisi demikian dapat dilihat dari rusaknya fungsi sosial, pekerja atau sekolah, serta tidak mampu mengendalikan diri. Pada peristiwa ini timbul gejala seperti air mata berlebihan, cairan hidung berlebihan, pupil mata melebar, keringat berlebihan, mual, muntah, diare, bulu ketek berdiri, sering menguap, tekanan darah naik, jantung berdebar, tidak bisa tidur, mudah marah, emosional, serta agresif. Hal yang demikian dapat mencermai pada diri sendiri yang telah menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang. Nah, hukum sanksi yang diberikan pada pengguna atau penyalahguna dikenakan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1 akan dipenjara paling lama 4 tahun. B. Narkotika golongan 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. C. Narkotika golongan 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. 2. Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 54, 55, dan pasal 103. Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data penelitian, kesimpulannya terdiri prioritas yaitu pertama, kepastian hukum terhadap sanksi pidana keturunan dan program rehabilitasi medis sosial pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika bagi pengguna penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jawa Timur masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Ada pendapat yang menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika secara tegas diberikan sanksi pidana kurungan karena selain memberikan penghukuman bagi pengguna, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pengguna penyalahgunaan narkotika. Sementara ada juga pendapat yang menyatakan bahwa seorang pengguna merupakan korban yang membutuhkan perawatan untuk kembali normal seperti kesedia kala. Namun terkait dengan dua pendapat tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap mengacu pada pasal 54, 55, 103 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika, di mana pengguna penyalahgunaan narkotika tetap direhabilitasi medis. Saran, berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka jumlah opsi kebijakan yang dapat penulis sampaikan dapat konteks perbaikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika adalah
Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan peran dalam perlindungan bagi pengguna penyalahgunaan narkotika. Peran ini dapat dilakukan antara lain: pertama, dari jalur regulasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan rekomendasi terkait revisi undang-undang tentang narkotika dalam hal merevisi pasal 111, 112, 117, 122, 127 karena selalu menjadi dasar hukum untuk memvonis pidana kurungan bagi pengguna penyalahgunaan, pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika. Penutup, sekian dari presentasi saya. Bila ada tutur kata salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.